Assalamualaikum, selamat sore. Mungkin kalian semua sedang beraktivitas. Sama, semua orang punya aktivitas lain-lain dengan kebisingannya, dengan kesibukannya masing-masing juga. Oke, gini. Ini saya nih baca berita nih. Ini di Pikiran Rakyat. Judulnya ini memang wow, merinding. Sambil bersumpah, Dubes Suriah bilang begini ke Gus Yahya soal Islam Indonesia. Seperti biasalah, kalau orang buat judul itu terutama di website, lalu disender oleh Opera Mini, OCWeb, itu jelas-jelas menguntungkan. Di samping traffic juga bisa kadang iklan. Di website itu yang berkuasa sekarang itu untuk iklan atau dan lain sebagainya itu website. Kalau blog seperti zaman dulu sekarang sudah kelimpungan lah. Padahal kalau membuat konten di blog itu sesungguhnya kan mudah-mudah, tapi ya agak-agak gimana gitu, karena itu bentuknya kan tag. Beda dengan misalkan video atau yang lainnya lah berupa visualisasi. Ini kita lihat dulu videonya. Exchange some senior students could come to Indonesia and to learn about the humanitarian Islam, which is really thank you for this is a new concept. Hubungan kita yang sudah berlangsung selama ini, kerjasama yang lebih terkonsolidasi. Di dalam tag khususnya website ini tertulis wallahi Islam sebenarnya itu di Indonesia. Tandas dia kepada istrinya yang diceritakan langsung kepada Gus Yahya. Duta besarnya ini bernama Munim Anan. Bahkan dia juga ngaku dia sangat tahu tentang Wali Songo, tentang ulama-ulama terdahulu Indonesia. Dia tahu, sepertinya mempelajari sejarah. Munim Anan mengaku mendukung promosi wacana Islam Nusantara yang dicetuskan Nahdlatul Ulama. Menurutnya, wacana yang diperjuangkan NU untuk menciptakan kehidupan Islamnya rahmatan lil alamin ini seirama dengan konsep yang ingin diusung Suriah. Saya sepakat bahwa Islam bukan hanya untuk Arab. Imam Bukhari dan Imam Muslim itu datang dari Samarkand, bukan orang Arab. Kalau soal Suriah seperti zaman dulu itu, tahu nggak? Suriah itu saat itu hancur, itu kan berawal dari apa? Ada gerakan demo. Di situ juga pancingannya emang di situ. Agar apa? Agar penguasa ini lewat tangan kanannya misalkan aparat dan lain sebagainya melakukan kesalahan, misalkan nembak atau apa, lalu itu dijadikan legalisasi mereka untuk selanjutnya membuat demo, kan begitu. Berawal dari itu, lalu hancurnya ISIS itu juga, DAESH atau nama lainnya itu kan, itu hancurnya ISIS itu kan persatuan di antara suku. Suku-suku di Suriah itu bersatu, bahkan lintas agama. Yes, ya kalau di Indonesia seperti Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya. Sama. Lalu mereka itu bersatu, di samping juga disokong oleh Rusia. Karena di seberang sana ISIS dan lain-lainnya itu ada FSA, ada apa lagi itu banyak itu. Itu senjata itu dari Turki, dari Saudi Arabia, dari Amerika, dari Inggris dan lain sebagainya. Lalu yang di belakang Suriah ini siapa? Rusia, kan begitu. Di samping itu juga mungkin tes senjata barunya Rusia. Akhirnya berhasil. Tapi keberhasilan itu tidak hanya dengan alat senjata, tidak. Persatuan orang Suriah sendiri, mereka tuh hancur loh. Banyak kita saksikan foto-foto anak kecil atau apalah, perempuan dan lain sebagainya pada meninggal, ditembak cuma-cuma kayaknya gitu loh. Tapi itu pengorbanan. Bahkan juga bisa dibilang mereka tuh korban kekejaman ISIS yang mengatasnamakan agama Islam. Bahkan banyak sampai sekarang kan pengungsi yang masih di sana. Bahkan ada loh sebagian mungkin LSM itu minta bantuan yang digunakan untuk mengurusi pengungsi itu, dan pengungsi itu bisa dibilang mereka nggak bisa balik ke negaranya karena dibohongi oleh opini yang dibangun juga orang-orang Indonesia dalam negeri Indonesia ini atau di negara lainnya itu sebagai khilafah daulah Islamiyah, kan seperti itu. Akhirnya mereka nggak bisa balik, dan bersatunya suku di sana, agama di Suriah itu mampu menggerakkan, menghancurkan ISIS. Bahkan mereka akhirnya yang masih hidup, entah itu seperti anak kecil, karena di sana bertahun-tahun mereka beranak pinak begitu. Akhirnya mereka ditaruh di pengungsian, dan yang rawat ya mungkin LSM atau PPP atau berusaha untuk dikembalikan negaranya. Bahkan juga kan ada upaya untuk mengembalikan orang Indonesia yang di sana, tapi banyak yang nolak. Karena apa? Masalahnya soal ketidakpercayaan.
di situ. Dan kalau di sini saat ini masih ada orang yang berpikirnya justru seperti para pemberontak di Suriah, di Irak, alangkah disayangkan. Padahal NU ini di Indonesia ini dari dulu sampai sekarang itu bersabar seperti orang tua. Seperti orang tua, kadang jitak, kadang jeber. Ya seperti itu. Jika misalkan NU ini misalkan itu masih muda, semangat emosinya tinggi, udah, apa yang terjadi saya nggak bisa bayangkan. Dengan keadaan yang seperti ini, walaupun bisa dibilang miris atau juga tidak, sisi kedewasaan NU itu teruji, dan memang sudah teruji sampai sekarang masih aman Indonesia. Lalu ada beberapa dari mereka, oknum-oknum juga yang nebeng ke politik, juga di-backing oleh politik, oleh ormas-ormas tertentu yang bisa dibilang ormas yang sudah usang lah. Mereka selalu menyuarakan, mengatasnamakan kritik, tapi isinya mirip propaganda HTI. Isinya mirip propaganda orang-orang neo-neo kawarij yang selalu mengumandangkan kebencian dan apa ya, pokoknya jelek lah, sana tuh jelek begitu. Itu nggak kritik sesungguhnya. Tapi ya itu, Indonesia seperti ini gitu, tetap damai, harus kita syukuri. Kalau misalkan kalian atau siapa saja atau oknum siapa saja yang masih ingin menabuh genderang ibaratnya seperti, justru kesini-sini ini yang saya rasakan, ini terjadi perang narasi antara Aswadja melawan propaganda ala HTI, mirip seperti itu. Dan orang-orang yang sebenarnya bukan HTI juga ikut-ikutan karena mereka nggak paham bahwa ada opini besar menggiring propaganda, bahkan membesarkan soal logo lah, soal peraturan tua diplesetkan dengan yang lain dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat isinya kan bisa kita lihat kebencian di situ isinya. Ya garis besarnya seperti itu. Kalau dirasa-rasa sekarang itu perang narasi. Tapi selalu mereka dulu yang membuat opini-opini yang apa ya, seperti antipati, menjelekkan, selalu mencari-cari celah sebagai bahan untuk menjatuhkan. Ini pengakuan seorang duta besar Suriah yang dia lebih tahu bagaimana rasanya dulu di sana. Bagaimana? Seperti Suriah? Atau seperti Indonesia saat ini yang tetap damai dengan sifat dewasanya orang-orang NU. Oke, sampai sini, wassalam.